Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi di pagi hari ini untuk berdoa sama-sama. Kita mau menyembah sama-sama, dan nanti kita juga mau dengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati untuk menyembah Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Katakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Dengarkan dari hatimu, katakan ku kagum. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, terindah, yang termegah. Oh, pujianku berikan. Kau membuatku terpana Tuhan, Kau buat ku terpana. Karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Bapak Ibu yang baru bergabung dengan streaming pagi ini, mari siapkan hatimu, kita mau sembah Tuhan. Katakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, katakan dari hatimu, akan Engkau. Oh, Kau Raja yang mulia,
ku terpana karena karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia, katakan mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Katakan mulia, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan, segenap hati kami menyembah. Allah yang hidup, Allah yang hebat, oh Tuhan, kami menyembah. Hina makasih kita sayang, hina makasih, oh ya. Mari menyembah, mari tinggikan Allah yang hebat, oh Tuhan, Allah yang mulia, oh Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang duduk di tahta, Allah kami memerintah segala, Allah kami yang berkuasa atas kami. Di tengah segala kekacauan hari-hari ini Tuhan, kami tetap mau meninggikan Engkau. Kami mau mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Dan katakan haleluya. Katakan dari hatimu, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya, oh, haleluya. Bagi anak
anak domba yang duduk di segala hormat kami bagi Tuhan, segala pujian bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari angkat saudara lebih sungguh lagi, katakan pada Tuhan, haleluya, oh haleluya, bagi anak domba, oh ya, yang duduk di tahta. Haleluya, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari lagi, sekali lagi katakan haleluya, 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 bagi anak domba yang duduk di tahta. Segala hormat pujian kami hanya bagi-Mu. Haleluya, oh haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Segala hormat, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar renungan pada pagi hari ini. Pimpin kami semua Tuhan yang mendengarkan, pimpin juga saya yang berbicara, supaya apa yang kami dengar hari ini menguatkan kami, menguatkan saya, menguatkan Bapak Ibu yang mendengar, dan sebagaimana bukan langkah kaki kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi yang baik di tengah-tengah kekacauan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya, sebetulnya sih sebelumnya juga udah kacau juga kan ya. Tapi ditambahin COVID-19 ini makin berasa gitu ya kekacauannya ya. Misalkan apa? Misalkan peraturan pun jadi banyak berubah-ubah, betul nggak sih? Saya ingat waktu awal-awal pemerintah, Pak Presiden mengumumkan bahwa ada warga negara Indonesia yang terkena COVID itu kan, lalu diumumkan bahwa yang sakit saja pakai masker gitu ya, yang sehat mah nggak usah, supaya nggak rebutan beli masker gitu kali ya maksudnya. Tapi sekarang berubah lagi, sekarang mau sehat mau sakit
tetap pakai masker. Terus awal-awal kalau pakai masker harus yang 3 lapis, yang tri-ply itu ya, yang 3 lapis. Tapi sekarang masker kain pun harus pakai gitu. Dan muncul aturan-aturan yang melarang orang untuk bersosialisasi. Akibatnya mal-mal tutup, dokter-dokter pun banyak yang nggak praktek loh Bapak Ibu. Kemarin ada saudara saya yang sakit, cari dokter susah karena pada nggak praktek. Terus apalagi mau ke perumahan, mau ke rumah. Saya beberapa waktu lalu saya masih ngantar sesuatu barang ke tempat jemaat. Itu nyasar, gara-gara apa? Semua jalan di portal. Jadi muter-muter. Jadi kacau. Bahkan sekarang saya kalau semobil sama istri, saya di depan, istri di tengah gitu ya. Jadi serasa istri saya pacaran sama supirnya gitu. Saya di depan, istri di tengah. Kayak naik ojek online ya, mobil gitu ya. Nah, jadi banyak kekacauan hari-hari. Bahkan perusahaan-perusahaan mulai berat beroperasi, mulai berat untuk membayar angsuran di bank, mulai kebingungan mikirin THR karyawan bagaimana, gaji karyawan bagaimana karena penjualan mulai menurun, karena banyak yang tidak beroperasi, banyak timbul kekacauan hari-hari ini. Dan saya nggak tahu sih, tapi sepertinya ada banyak atau beberapa deh dari Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar renungan pagi ini. Pasti ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang berpikir bahwa kenapa ya kok Tuhan izinkan. Bahkan mungkin gak cuma berpikir, tapi berseru-seru sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Tuhan kok tega gitu ya. Tuhan kok sampai hati mengizinkan pandemi ini, corona, COVID-19 ini berlaku pada kami, pada seluruh dunia. Dan seperti kita tahu, banyak juga yang kehilangan saudara, meninggal karena virus ini. Pasti banyak yang berseru-seru kepada Tuhan, bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan kejam? Dan memang seringkali banyak dari kita dalam kekacauan, dalam banyak permasalahan, kita sering merasa Tuhan gak ada. Kita sering merasa Tuhan tidak bekerja. Kita sering merasa Tuhan gak lakukan apa-apa gitu. Tuhan kayak lepas tangan. Betul nggak? Ya semoga gak ada yang banyak berpikir seperti itu. Tapi hari ini mari kita mau renungkan bahwa dalam kekacauan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Mari kita baca di Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 dan 2. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa aslinya itu bisa diterjemahkan kira-kira kacau balau. Tidak terlihat apa-apa, kosong, bahkan seperti ya kacau. Ketika masa penciptaan, ketika bumi itu belum ada, ketika yang ada hanya kekacauan dan kegelapan. Tapi dikatakan di situ bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di saat ada kekacauan bukan berarti Tuhan gak ada. Betul? Saat bumi gak berbentuk yang kacau itu, Tuhan sudah ada. Dan Tuhan memulai pekerjaannya dengan berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dan Allah mulai menciptakan banyak hal. Sampai di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Dan setelah Tuhan menciptakan manusia, apakah Tuhan berhenti bekerja? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena seiring perjalanan sejarah, kita melihat bahwa begitu banyak kekacauan di dunia ini. Perang dunia. Bahkan kita tahu bahwa banyak pandemi lain selain
virus COVID-19 ini, ada pandemi-pandemi lain di tahun-tahun yang dulu. Dan bahkan tanpa pandemi COVID-19 pun, bagi sebagian orang, hidup mereka sudah kacau kan? Jadi rupanya kekacauan sudah sering terjadi. Dan saya mau tegaskan sama saudara bahwa kekacauan bukan tanda Tuhan tidak bekerja. Kekacauan bukan tanda bahwa Tuhan lepas tangan. Seperti di kitab Kejadian tadi, bahwa ketika bumi kacau, gak berbentuk, kosong, tidak teratur, tapi Tuhan ada di sana. Kekacauan bukan tanda Tuhan tidak bekerja, tapi kekacauan adalah tanda bahwa Tuhan belum berhenti bekerja. Tuhan belum selesai bekerja. Kekacauan artinya Tuhan belum selesai. Selesai untuk apa? Tahukah saudara apa artinya kita hidup di bumi ini? 1 Petrus mengatakan bahwa kekacauan itu ditulis sebagai pencobaan-pencobaan, itu harus ada di bumi ini bagi kita. Untuk apa? Untuk memurnikan iman kita, kata surat 1 Petrus. Untuk mendewasakan kita. Kitab Ibrani mengatakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah itu mencambuk gitu ya, mecut gitu ya. Ibrani 12 ayat 11 ngomong begini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini mengalami banyak kekacauan, bisnis kacau, hari-harimu jadi nggak normal gitu ya. Beberapa saya dengar kisah-kisah bahwa karena anak-anaknya pada nggak sekolah, di rumah semua, banyak kekacauan terjadi dalam rumah-rumah hari-hari ini. Termasuk rumah saya dengan anak 3. Rumah nggak pernah rapi, berantakan terus. Diberesin berkali-kali. Dan anak-anak saya pun karena nggak sekolah, jadi ada-ada aja ulahnya gitu ya. Jadi baru anak saya, belum anak bapak ibu yang di rumah. Banyak kekacauan. Dan nggak cuma itu kan yang kita alami hari-hari. Hidup kita banyak kekacauan. Mungkin ada di antara bapak ibu yang mendengar hari ini yang kecewa dengan suaminya, atau kecewa dengan istrinya, atau sakit hati dengan mertua, atau yang mertua sakit hati sama menantu. Lalu merasa hidupmu gagal, merasa hidupmu sudah kacau, nggak ada artinya kau hidup. Tunggu dulu. Kekacauan bukan berarti Tuhan nggak bekerja. Kekacauan itu artinya Tuhan belum selesai bekerja. Seperti Ibrani tadi bilang, belum selesai. Dan teman itu banyak yang mungkin sedang berdoa untuk jodoh, sudah bertahun-tahun didoakan, tapi entah di mana jodoh. Ada yang ingin punya anak tapi sudah bertahun-tahun berdoa, Tuhan juga nggak jawab. Tapi dengan hari ini itu bukan tandanya Tuhan tidak mendengar doa kita. Itu bukan berarti Tuhan nggak sayang sama saudara. Itu bukan berarti Tuhan lepas tangan sama hidup saudara. Enggak saudara. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Memang hari-hari ini kekacauan membuat kita berduka cita. Kita banyak mengeluh, betul? Kita banyak nggak nyaman. Beberapa pengusaha kita mulai nggak nyaman. Ada yang bilang, waduh, kayaknya nih gaji karyawan, kalau kayak begini situasinya, dia bilang, gaji karyawan bisa penuh dikasih sampai bulan Mei doang. Setelah Mei kayaknya nggak sanggup bayar penuh. Mungkin malah mulai PHK. Tapi ya kita berdoa, berharap bahwa itu nggak terjadi, saudara. Tapi memang ganjaran waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, kata firman Tuhan. Tapi lihat kalimat di bawahnya. Tapi kemudian semua ganjaran yang mendatangkan duka cita itu, kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran. Buah kebenaran yang memberikan damai
kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, kekacauan hari-hari ini tandanya Tuhan belum selesai bekerja. Kalau boleh saya cerita satu hal lagi, saya jadi teringat tentang kisah Yusuf. Saudara bisa bayangkan, semua tahu kan Bapak Ibu kisah Yusuf, betapa dia dibuang ke sumur, dijual ke pedagang dari Midian, lalu bekerja di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara. Bayangkan bahwa di hari-hari dia menjalani jadi budak, di hari-hari dia difitnah masuk penjara. Bukankah itu mendatangkan duka cita? Di penjara dia sudah menolong orang dengan menerjemahkan mimpinya, tapi dia juga dilupakan. Dia mengalami hari-hari di mana duka cita, kekacauan menjadi makanannya sehari-hari. Tapi itu tandanya Tuhan belum selesai. Karena di akhirnya, ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia sudah menjadi orang kedua berkuasa di tanah Mesir. Dia berkata, kalian boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan semuanya menjadi sebuah kebaikan. Ada buah-buah kebenaran yang dimunculkan setelah itu, yang membuat Yusuf jadi damai. Hari-hari ini Bapak Ibu, kekacauan boleh terjadi, tapi ingatlah satu hal, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan belum selesai bekerja. Karena firman-Nya itu ya dan amin, bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencana. Tetap percaya, tetap kuat dalam Tuhan. Hari-hari ini mungkin tidak bertambah baik, hari-hari ini mungkin bertambah buruk. Kita nggak tahu hari depan, tapi yang kita tahu, kita punya iman sama Tuhan. Iman kita bukan iman untuk berjalan tanpa masalah, tapi iman kita adalah iman berjalan dengan damai sejahtera di tengah semua masalah hari. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kekacauan yang berbeda. Tapi saya percaya bahwa semua itu Tuhan gunakan untuk kebaikan kita, mendewasakan kita, membuat kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan dirinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua firman yang sudah kami dengar. Tuhan Roh Kudus, pimpin semua yang sudah kami dengar ini menjadi jawaban atas kebutuhan kami Tuhan hari-hari ini. Kuatkan kami ya Tuhan Roh Kudus, hiburkan kami Tuhan Roh Kudus di tengah permasalahan yang banyak, di tengah kekacauan yang sepertinya tiada akhir. Tapi kami percaya bahwa Allah kami, Allah yang membuat jalan. Di saat tiada jalan, Tuhan yang buat jalan. Kami percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan. Yang kami tahu bahwa Tuhan belum selesai bekerja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan sebuah lagu yang semoga bisa menguatkan kita semua di tengah-tengah kekacauan hari-hari. Kita mau tetap percaya, walaupun kita gak melihat jalan di depan kita, kita mau tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah ragu bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku tetap percaya,
Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, oh Tuhan. Oh, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari angkat tangan saudara, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Oh, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, Tuhan, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi, Tuhan, oh, ku tetap percaya. Lebih sungguh lagi, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Oh Tuhan, ya, pimpin kami, kuatkan kami Tuhan Roh Kudus. Di tengah ketidakpastian, di tengah kekacauan, sadarkan kami bahwa Allah selalu bersama dengan kami. Walau belum berhenti bekerja, karena Dia belum selesai bekerja. Terima kasih Tuhan buat semua firman. Pimpin kami Tuhan, senantiasa kuat, senantiasa disegarkan oleh hadirat-Mu. Pimpin kami, ingatkan kami untuk selalu menyembah Tuhan, dan ingatkan kami untuk selalu berusaha mengubah diri kami bersama Tuhan Roh Kudus, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami akhiri ibadah doa pagi kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu dan terima berkat dari Allah Bapa.
Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu lagi.